Selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam, tergantung video ini kapan sedang didengar. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kecamatan Jetak telah bersedia untuk mengikuti program sosialisasi dari kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arizal Anugrah Jaknanihan. Saya anggota dari tim Kuliah Kerja Nyata atau KKN dari Universitas Gadjah Mada di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sosialisasi mengenai konservasi lingkungan dan juga lingkungan pantai. Namun sebelum memulai presentasi ini, saya ingin memberikan beberapa sanggahan terlebih dahulu. Biasanya saya mengakui bahwa saya sebagai masyarakat yang bukan berasal dari Kabupaten Pacitan mungkin bisa jadi ya tidak memberikan materi yang dapat mengenal langsung di eh, lokasi KKN. Namun demikian, saya berusaha untuk menyampaikan beberapa materi yang sekiranya dapat diambil pelajarannya, yaitu diantaranya cara-cara untuk konservasi lingkungan dan juga beberapa tanggung jawab dari pemerintah ataupun masyarakat di masalah konservasi kali ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membuka sosialisasi kali ini. Baik, saya akan coba langsung untuk meng-share screen. Saya harap sudah dapat terlihat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, pada kesempatan kali ini tim kami melakukan sosialisasi dengan tema sosialisasi konservasi lingkungan dan pantai. Dan juga bisa dilihat di layar mungkin ya, ini untuk layar utamanya saya langsung dapat foto dari Pantai Pengasan, itu adalah pantai di Pacitan juga, dan kebetulan mungkin ini menjadi salah satu pantai yang cukup populer untuk kami mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Jadi kami itu kadang sering juga datang ke Pacitan ya, kalau misalkan sedikit bosan dengan pantai-pantai ada di Bantul ataupun di Gunung Kidul. Tapi di sini kadang-kadang ketika kita membahas tentang pariwisata dan juga lingkungan, kerap kali kita menghadapi beberapa tantangan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan juga adanya kerusakan yang dihadapi oleh lingkungan-lingkungan ini. Maka dari itu, atas latar belakang tersebut, kami selaku tim KKN berusaha untuk memberikan materi terkait konservasi lingkungan dan pantai ini. Dan terutama untuk materi pantai ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang saya pikir akan menjadi relevan untuk Kabupaten Pacitan dan juga Kecamatan Jetak yang turut mengurus beberapa pariwisata pantai. Baik, tapi sebelumnya mungkin, saya ingin memperlurus dulu mengenai apa itu konservasi lingkungan, karena kerap kali istilah ini digunakan, secara bersamaan dengan beberapa istilah lain. Apa sih yang membedakan konservasi lingkungan ini dengan beberapa istilah lain, seperti contohnya perlindungan lingkungan, pelestarian lingkungan, ataupun, pemberian pencerahan alam, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan ingin saya samakan persepsinya, menurut Peter dan Yeni Salim, konservasi lingkungan adalah pengelolaan lingkungan yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin persediaannya dengan cara tetap memelihara, meningkatkan kualitas, dan menjaga keanekaragamannya. Tapi kalau misalkan menggunakan istilah ini, saya kira mungkin sedikit kompleks ya. Maka dari itu mungkin saya ingin mengambil 3 sampai 4 kata kunci. Yang pertama adalah menjaga, yang kedua adalah melestarikan, yang ketiga adalah menjaga persediaan, dan yang terakhir adalah menjaga keanekaragaman. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan saya ingin menyimpulkan, konservasi lingkungan dapat kita pahami sebagai kegiatan di mana kita menjaga, melestarikan, dan juga turut mempertahankan persediaan yang ada di lingkungan ini. Apabila lingkungan ini memberikan berbagai sumber daya yang bermanfaat bagi kegiatan ekonomi masyarakat, baik itu masyarakat sekitar ataupun ekonomi nasional. Nah, dari definisi itu kita dapat menarik beberapa kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan konservasi. Yang pertama adalah untuk mengelola lingkungan secara berhati-hati. Jadi dalam hal ini ketika kita melakukan pengelolaan lingkungan, baik itu yang digunakan untuk wacana ekonomi, ataupun mungkin untuk kegiatan pariwisata, ataupun mungkin untuk rekreasi belaka, kita harus mengelolanya secara berhati-hati, sehingga kawasan lingkungan ini tidak mengalami kerusakan dan akhirnya membuat kawasan ini tidak dapat digunakan di waktu-waktu selanjutnya. Dan yang kedua adalah melindungi keanekaragaman hayati di lokasi konservasi. Jadi di lokasi konservasi lingkungan ini kerap kali ada banyak biota ataupun keanekaragaman hayati yang berada di sana. Nah, tetapi ketika dirusak, akhirnya keanekaragaman ini berkurang dan dapat
menjadi jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum dikonservasi. Dan yang ketiga adalah pada saat yang sama turut memberdayakan masyarakat sekitar dalam bentuk peningkatan ekonomi ataupun pendidikan. Nah, menurut saya sendiri ini menjadi salah satu faktor yang paling penting dari konservasi saat ini ya. Karena kerap kali ketika kita melakukan konservasi, konservasi ini tidak memberikan manfaat yang langsung bagi masyarakat di sekitar. Padahal sebelum kegiatan konservasi ini berlangsung, masyarakat lokal telah ada terlebih dahulu di lingkungan konservasi ini. Dan bila akhirnya kegiatan konservasi ini tidak dapat memberikan manfaat, akhirnya justru masyarakat asli yang telah ada di sana mendapatkan berbagai kerugian. Maka dari itu saya kira 3 poin yang saya sebutkan ini menjadi hal yang penting dalam kegiatan konservasi. Yang pertama itu adalah mengelola lingkungan, yang kedua adalah melindungi keanekaragamannya, dan yang ketiga dan yang paling penting, kegiatan konservasi ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Nah, kalau misalkan kita melihat definisi-definisi ini, mungkin kita sudah terbayang ya beberapa lokasi ataupun beberapa tempat yang menjadi lokasi dari konservasi lingkungan. Seperti contohnya mungkin taman nasional, taman wisata, dan juga hutan cagar alam. Dan maka dari itu, mungkin setelah ini saya akan memberikan beberapa contoh dari kegiatan konservasi yang ada di lokasi Jawa Timur. Mungkin nggak usah jauh-jauh dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya kira supaya mungkin bisa nyambung dengan yang ada di Pacitan, saya akan mengambil beberapa contoh yang di Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa contoh dari lokasi konservasi lingkungan, dan saya yakin juga beberapa dari peserta sosialisasi pernah mungkin sekali atau 2 kali datang ke 3 lokasi ini ya. Terutama mungkin dari yang pertama terlebih dahulu, ini adalah lokasi yang paling terkenal, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger. Lebih tepatnya, kalau misalkan yang saya taruh di foto presentasi kali ini berada di Ranu Kumbolo. Jadi kalau misalkan kita melakukan hiking atau pendakian gunung, nanti kita sampai di telaga atas gunung ini. Ini lokasinya ada di persinggungan antara wilayah Malang, Lumajang, dan Pasuruan di Jawa Timur. Dan yang lokasi kedua ada juga Taman Nasional Baluran. Ini taman nasionalnya ada di Situbondo, Banyuwangi. Saya pernah ke sini juga dulu ketika ingin ke Bali lewat jalur darat. Sempat jadi ketika di tengah jalan saya ke Situbondo terlebih dahulu datang ke Taman Nasional ini sebelum akhirnya naik kapal ke Giliwangi. Dan yang terakhir ada juga Taman Nasional Alas Purwo. Taman nasional ini ada di Banyuwangi dan juga kawasan Belambangan. Nah, 3 contoh ini mungkin cukup menggambarkan ya bagaimana proses konservasi lingkungan dilakukan. Yang pertama adalah kawasan lingkungan ini berada di bawah perlindungan dan otorisasi langsung dari pemerintahan dan juga balai-balai wisata setempat. Dan dari sana akhirnya beberapa keanekaragaman seperti fauna dan juga flora yang banyak ada di wilayah ini dapat lebih terjaga. Dan yang paling penting mungkin mengingat ke poin ketiga tadi yang saya sampaikan di sini untuk memberdayakan masyarakat lokal, saya kira Taman Nasional ini juga turut memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Seperti contohnya mungkin di Taman Nasional Bromo Tengger, akhirnya beberapa masyarakat melakukan beberapa kegiatan ekonomi seperti menjual kupluk mungkin, kupluk, lalu menyediakan jasa jeep, dan mungkin juga turut berjualan di lokasi wisatanya. Nah, akan tetapi sebenarnya ada beberapa definisi hukum yang mengatur mengenai kegiatan konservasi ini. Sebenarnya ada beberapa undang-undang ya, kalau misalkan saya kira ada mengenai alam, mengenai perlindungan hutan, dan yang lain, tapi saya kira yang dapat dijadikan acuan ini bisa didapat dari UU Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Jadi mungkin, dalam hukum ini saya ingin coba menggarisbawahi mengenai tanggung jawab siapa sih ketika konservasi lingkungan ini dilaksanakan. Jadi kalau misalkan menurut pasal 4, konservasi lingkungan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah dan sekaligus juga masyarakat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak turut memiliki tanggung jawab untuk konservasi lingkungan ini. Dan lagi ditegaskan pada pasal 16 disebutkan bahwa pengelolaan kawasan suaka alam merupakan kewajiban pemerintah dan juga negara, yang mana ini turut bersinggungan juga dengan kewajiban negara untuk mempertahankan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Jadi kalau misalkan dalam hal ini yang bisa saya simpulkan, baik pemerintah ataupun masyarakat sama-sama memiliki tanggung jawab dalam konservasi ini. Akan tetapi kalau misalkan yang ingin saya turut bahas juga,
Kalau misalkan wilayah konservasi ini meliputi wilayah yang besar dan juga turut memerlukan sumber daya yang sangat besar, saya kira dalam hal ini pemerintahan memiliki mandat dan juga tanggung jawab yang lebih besar dalam melakukan kegiatan konservasi lingkungan. Seperti contohnya mungkin tadi dari contoh yang sudah disebutkan, untuk membuat hutan alam, untuk membuat taman nasional dan lain-lain. Karena kalau misalkan tanpa bantuan pemerintah, saya kira masyarakat sendiri belum bisa untuk dapat langsung melakukan kegiatan konservasi yang dicontohkan. Nah, sebenarnya kegiatan konservasi ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Jadi di daerah masing-masing biasanya sudah ada dinas lingkungan hidup dari, masing-masing tempat. Dan dalam hal ini, dinas ini bertugas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan hidup yang ada di masing-masing wilayah. Seperti contohnya mungkin yang ada di layar saat ini, saya akan memberikan contoh dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH di Provinsi Jawa Timur, di mana DLH ini banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan juga turut serta dalam konservasi lingkungan di wilayahnya. Akan tetapi di saat yang sama juga, selain pemerintahan, masyarakat juga dapat turut berkontribusi dalam kegiatan konservasi lingkungan yang ada di daerah masing-masing. Seperti contohnya mungkin yang ada di layar saat ini, saya menjelaskan ada contoh juga di Pacitan ketika itu di Pantai Taman. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu pernah datang ke Pantai Taman juga. Di sini saya kalau tidak salah itu ada konservasi penyu juga ya. Di sana ketika itu masyarakat juga turut berkontribusi dalam kebersihan pantai dan juga untuk melakukan kegiatan penanaman pohon di kawasan biopori, agar akhirnya keluaran air tidak merembes sehingga hingga mengakibatkan bencana alam yang lain. Nah, akan tetapi walaupun kita telah melakukan berbagai upaya konservasi tadi, saya kira ada 4 masalah utama yang masih dihadapi oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan tidak cuma masyarakat di Jawa Timur ya, tapi saya kira di Indonesia secara umum juga menghadapi 4 masalah ini. Yang pertama adalah adanya pemanfaatan sumber daya alam yang belum berpihak pada masyarakat dan lingkungan. Jadi ketika kita melakukan pemanfaatan sumber daya alam ini, kadang-kadang ini hanya berorientasi kepada ekonomi. Jadi kita hanya berorientasi pada bagaimana akhirnya sumber daya yang ada di sini dapat dijual, akan tetapi tidak memikirkan apakah akhirnya sumber daya yang dijual ini dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua, belum ada jaminan pada mekanisme perlindungan dan pelestarian lingkungan bila akhirnya terjadi. Jadi kita memiliki beberapa undang-undang yang mengatur mengenai tanggung jawab dan juga perlindungan lingkungan. Akan tetapi kita belum memiliki mekanisme yang menjamin perlindungan itu dapat dilaksanakan. Apabila akhirnya kerusakan dan pelanggaran hukum terjadi, kita belum memiliki mekanisme hukum yang jelas untuk kepada siapa kami melaporkan dan apakah ada jaminan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan yang ketiga, adanya pemanfaatan sumber daya alam yang hanya bertumpu pada orientasi ekonomi. Jadi ini mungkin serupa juga dengan poin pertama yang saya jelaskan tadi di awal. Kadang-kadang pemanfaatan sumber daya ini hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Seperti contohnya mungkin penjualan atau mungkin juga ekspor ke negara lain. Akan tetapi yang kadang-kadang kita kerap tidak perhatikan adalah bahwa pemanfaatan tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang yang buruk bagi sekitar. Seperti contohnya mungkin setelah adanya pembalakan hutan, akhirnya masyarakat yang ada di wilayah sekitar tidak dapat mendapatkan sumber air yang baik, ataupun juga tidak dapat mengambil kayu-kayu yang biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Walaupun mungkin memang benar pada saat pertama kali melakukan pembalakan hutan ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, walaupun mungkin tidak untuk masyarakat lokal, akhirnya kegiatan tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat lokal dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, dan juga mungkin sedikit nyambung juga dengan poin yang kedua, selama ini konservasi lingkungan tidak memiliki pengawasan yang cukup baik. Jadi kadang-kadang itu terdapat beberapa kegiatan seperti, illegal logging atau pembalakan hutan secara liar, yang akhirnya tidak dapat dihukum dengan baik. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita lihat contoh tadi, mungkin kita berpikir, sebenarnya dari contoh-contoh tersebut, apa saja sih yang bisa diinisiasi oleh masyarakat?
Karena kalau misalkan dilihat lagi, beberapa langkah-langkah yang saya sebutkan sebelumnya, itu banyak bersinggungan dengan otoritas dari pemerintah. Karena mungkin memang jelas kalau misalkan dari masyarakat lokal ingin berinisiatif, belum tentu memiliki sumber daya yang ada. Seperti contohnya mungkin untuk membuat taman nasional, seperti mungkin yang bisa dilihat di layar ini ya, dan sekaligus jadi background saya di belakang. Ini ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Barat, yang pada masa ini dan pada waktu kali ini sedang berada dalam proses rekonstruksi ulang. Nah, melihat keterbatasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga sebenarnya tingginya tanggung jawab pemerintah untuk melakukan kegiatan konservasi ini, sebenarnya bentuk konservasi apa saja sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama yang ada di Pacitan? Iya, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Namun salah satu yang mungkin ingin saya fokuskan untuk sosialisasi kali ini adalah dilakukannya kegiatan ekowisata. Jadi kegiatan ekowisata ini adalah suatu kegiatan yang memadukan kegiatan pariwisata dan juga konservasi atau perlindungan alam. Jadi kalau misalkan menurut definisi The International Ecotourism Society, ekowisata merupakan kegiatan wisata yang memiliki tanggung jawab kepada alam, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa fungsi dari dilaksanakannya kegiatan ekowisata ini. Yang pertama dan yang paling pasti adalah untuk melestarikan dan melindungi lingkungan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Ini mungkin serupa juga dengan beberapa poin yang saya sudah jelaskan di beberapa kesempatan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah memberikan pendidikan dan juga pembelajaran. Jadi dari kegiatan ekowisata ini diharapkan beberapa masyarakat dan juga para pengunjung yang datang ke lokasi ini dapat lebih mengetahui mengenai keanekaragaman dan juga beberapa lokal yang dilindungi oleh situs ekowisata ini. Nah, dan sebenarnya kegiatan ekowisata ini menjadi salah satu tren yang sedang naik-naiknya di Indonesia. Seperti yang dapat dilihat di layar, sebenarnya ada banyak sekali kawasan wisata yang akhirnya berikan branding sebagai destinasi ekowisata. Jadi sebenarnya mungkin beberapa lokasi wisata ini sebelumnya telah ada, tetapi kita tidak tahu bahwa lokasi ini merupakan salah satu bagian dari kategori ekowisata. Seperti contohnya di Jawa Timur sendiri ada banyak sekali ya, dan mungkin beberapa contohnya sudah saya sempat sebutkan di awal, yaitu Taman Nasional Baluran, Taman Nasional Bromo, dan juga Alas Purwo. Dan juga sebenarnya ada beberapa lokasi lain yang dapat dijadikan potensi dari ekowisata ini. Dan sebenarnya lokasi ekowisata ini juga cukup terkenal untuk kalangan turis mancanegara ya. Soalnya kalau misalkan dari mereka sendiri mungkin untuk menemukan lokasi ekowisata ini tidak dapat ditemukan di negara asalnya. Seperti contohnya mungkin beberapa turis dari Australia yang banyak ada di Indonesia tidak dapat menemukan beberapa lokasi konservasi lingkungan yang seberagam di Indonesia. Dan maka dari itu akhirnya mereka mencari beberapa lokasi potensial yang dapat digunakan sebagai lokasi rekreasi dan juga sekaligus untuk melihat beberapa kegiatan konservasi yang dilakukan di Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan dari beberapa contoh yang saya sebutkan di awal, itu mungkin berada di luar wilayah Pacitan ya. Tapi sekarang sebenarnya di Pacitan sendiri juga ada beberapa lokasi yang menjadi kategori ekowisata. Dan mungkin yang ingin saya fokuskan dalam presentasi kali ini adalah kegiatan konservasi yang dilakukan di Pantai Taman. Ini ada di Kecamatan Ngadirejo. Dan saya kira ini cukup dekat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dengan yang ada di Tulakan. Jadi pantai taman ini digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan konservasi. Di antaranya yaitu perlindungan alam dan biota laut, dan yang kedua adalah tentunya untuk rekreasi sebagai situs wisata. Yang ketiga adalah untuk menjaga lingkungan, terutama lingkungan pantai dan juga muara yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir juga adalah untuk melakukan penangkaran terhadap spesies penyu. Yang pertama, mungkin ada beberapa aktivitas yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah kegiatan konservasi penyu. Jadi kalau misalkan saya tidak salah, dulu sebelum adanya kegiatan konservasi ini, penyu itu kerap kali datang ke wilayah Pantai Taman. Akan tetapi karena belum adanya kesadaran mengenai keanekaragaman hayati dan juga bagaimana penyu ini merupakan spesies yang sangat langka,
Akhirnya penyu-penyu ini banyak ditangkap dan juga dinyediakan sebagai makanan. Akan tetapi setelah berbagai kegiatan sosialisasi dan inisiatif konservasi lingkungan dari masyarakat, akhirnya penyu ini, ditangkarkan dan juga dibudidayakan di wilayah pantai taman ini. Jadi seperti yang dapat dilihat di layar, ini ada di kiri ada beberapa tempat untuk melakukan kegiatan konservasi penyunya ya, seperti tempat pembesaran, tukik. Tukik itu anak penyu, tempat penetasan telurnya, hingga akhirnya ada juga kolam pembesaran penyu, sebelum akhirnya penyu ini dilepaskan ke lepas pantai. Dan dari adanya kegiatan konservasi ini, tidak hanya saja penyu menjadi lebih terlestarikan, akan tetapi juga untuk turis dari luar wilayah dapat juga lebih tertarik untuk datang ke pantai taman, karena dapat melihat langsung kegiatan, pembudidayaan dan juga perlindungan terhadap penyu, yang tidak dapat ditemui di daerah asal dari turis ini. Dan ada juga kegiatan konservasi yang lain, yaitu restorasi hutan pantai. Jadi seperti yang dapat dilihat di layar sebelah kanan, jadi, sebelum ada kegiatan konservasi, hutan pantai yang ada di taman ini, menghadapi beberapa kendala seperti abrasi dan juga kerusakan yang kerap dihadapi akibat, kegiatan di sekitar. Akan tetapi setelah adanya kegiatan konservasi lingkungan ini, beberapa wilayah hutan pantai dapat dilindungi dan akhirnya dapat menjadi bagian dari daya wisata dari pantai taman. Nah, apa yang akan terjadi bila akhirnya kegiatan konservasi lingkungan ini tidak dilaksanakan? Mungkin saya akan mengambil contoh dari wilayah saya sendiri ya, yaitu di wilayah Bantul di Yogyakarta. Jadi di wilayah Bantul ini ada salah satu lokasi wisata yang disebut sebagai Gumuk Pasir. Jadi di sana itu ada beberapa gunungan dan juga bukit yang itu berasal dari pasir, pantai Parangtritis. Dan sebenarnya gumuk pasir ini menjadi salah satu fenomena yang cukup unik, karena kalau misalkan dilansir dari beberapa sumber, fenomena gumuk pasir ini hanya ada di Asia Tenggara. Jadi dari sekian banyak pantai yang ada di dunia ini, fenomena serupa hanya terjadi di beberapa negara saja, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Akan tetapi, gumuk pasir ini mengalami ancaman untuk hilang dan juga mengalami kerusakan karena adanya beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan di sekitar lokasinya. Seperti contohnya mungkin yang turut disinggung dalam artikel Tempo ini adalah kegiatan, tambak udang. Jadi ketika melakukan tambak udang ini akhirnya menimbulkan beberapa kerusakan, seperti contohnya tambak ini menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga merusak beberapa lingkungan sekitar. Nah, dari sana akhirnya hal ini, menyebabkan potensi wisata ini mengalami kerusakan ya, dan akhirnya dapat memberikan dampak yang buruk juga terhadap masyarakat sekitar di pantai Parangtritis. Dan maka dari itu mungkin dari salah satu contoh ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran ya, yaitu beberapa langkah apa saja yang mungkin dapat kita lakukan sebagai masyarakat umum dan juga mungkin untuk pemerintah yang menjadi peserta dari sosialisasi ini untuk lebih menjaga lingkungan sekitar dan juga turut serta terlibat dalam kegiatan konservasi. Yang pertama adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua adalah untuk, melakukan pemanfaatan lingkungan yang tidak hanya berorientasi kepada ekonomi masyarakat, namun juga sekaligus untuk menjaga lingkungan sekitar, dan yang ketiga adalah untuk mengingatkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya. Jadi seperti mungkin pada materi sosialisasi yang saya sampaikan di sesi awal tadi, jadi tiap-tiap pihak itu memiliki kewajibannya masing-masing. Dan pada hal ini mungkin saya ingin menggarisbawahi kewajiban dari pemerintah ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap beberapa kegiatan konservasi, seperti contohnya pembuatan taman nasional dan juga suaka marga satwa tadi, untuk selalu diingatkan mengenai kewajiban mereka. Jadi ketika pada suatu saat terjadi pelanggaran, baik itu dalam bentuk kegiatan konservasi yang tidak dilakukan dengan baik, ataupun adanya kerusakan yang tidak segera diperbaiki, hal tersebut mungkin dapat langsung blow up. Terakhir, bila sekiranya masyarakat sekitar ataupun peserta sosialisasi ini menyadari adanya perusakan terhadap lingkungan, segera laporkan ataupun segera tersebut bisa saja menjadi bagian dari perusakan lingkungan sekitar dan akhirnya dapat ditindaklanjuti. Baik, sekian kegiatan sosialisasi dari saya.
Saya selaku bagian dari tim KKN PPM Tulakan Universitas Gadjah Mada tahun 2021 mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menjadi peserta dari kegiatan sosialisasi ini. Saya sendiri menyadari bahwa kegiatan sosialisasi ini memiliki banyak sekali kekurangan, terlebih lagi disampaikan oleh saya sendiri yang bukan merupakan warga lokal dari Kecamatan Tulakan. Akan tetapi dari beberapa materi yang saya sampaikan sebelumnya, semoga dapat diambil beberapa pelajaran ya, terutama yang paling penting yang ingin saya garis bawahi adalah tanggung jawab dari baik dari pemerintah ataupun masyarakat terhadap kelestarian lingkungan yang ada di sekitar. Semoga dari materi yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Tulakan, terutama untuk peserta dari sosialisasi kali ini. Kurang lebihnya saya ingin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.